Oke, let's go. Kalau gitu kita akan segera menyaksikan game pertama antara Kamboja versus Indonesia. Tim yang sedang memegang win streak bisakah dipecahkan oleh tim Indonesia tapi dipecahkan oleh referee dulu. Kita nggak boleh terlalu excited ternyata akan Sabar, sesuatu ya. kita Karena excited sekalinya sendirian. iya, sekali kita Setelah ada technical issues yang mohon maaf dan akhirnya udah bisa Mm-mm. kita selesaikan juga. Maka dari itu, ini dia game yang pertama di best of 3 series kita antara Kamboja versus Indonesia. Yap, dan ini bakal jadi match terakhir ya untuk pagelaran dari qualifier. Jadi buat teman-teman pastinya langsung saja berikan dukungan sebanyak-banyaknya untuk timnas Indonesia kita yang sedang berada di Singapura. Karena sekarang mereka sudah mulai langsung berikan pressure terhadap T.O. Dome dan bahkan Flicker. Dari Dalvin nggak tanggung-tanggung diciptakan. Tapi sayangnya tidak ada yang ke-trigger ya buat T.O. Dome. Dia masih survive tanpa kehilangan Purify ataupun bahkan kehilangan presence di sekitar area monster jungle. Paling itu dia, satu monster jungle aja yang diganggu ke arah Frederick. Ya masih aman ya, tidak ada gangguan yang lebih lagi juga. Sementara temporal train yang dibawa sama Ina Avan dengan trilnya juga, belum support lari dengan ada agility, ada Warden's Blessing juga untuk Alexander. Dan ya seperti biasa hilang begitu cepat untuk Alexandernya udah bergerak ke arah atas nih untuk nemenin ke arah Xiaoqi. Kasih bagian bottom lane juga ini 1v1 yang sangat menarik sih untuk kita saksikan di Ngarai yang sudah berhasil sukses tadi kemenangan berturut-turut disandingkan dengan KO Pavin yang sama. Kemenangan yang didapatkan juga benar-benar luar biasa. Tapi bedanya KO Pavin ini aktifnya biasa di menit-menit akhir nih. Menit-menit awal dia masih akan sangat pasif dan menunggu momentumnya aja. Ya, dan ini Hero DPS bisa ditarik ulur sebenarnya sama Indonesia ya. Mereka kan bawain Matilda yang udah naik juga nih prio pick-nya di atas. Dan kita akan ngelihat bagaimana Matilda ini bisa berfungsi untuk nge-backup, untuk bisa nge-kit juga. Tapi Turtle sekarang udah mulai di setup. Wah, langsung dibuka ya tikar World Manipulation dari Dalvin dan ngebuat Avan akhirnya bebas banget, tidak ada seorang pun yang memberikan gangguan. Flicker sayangnya harus ke-trigger juga dari Xiaoqi, tapi nggak masalah, ada Final Slash tiba-tiba menghantui Alexander. Tidak menyadari akan datangnya satu Final Slash tersebut karena emang dibuka dengan Flicker, Al. Iya, semua terjadi begitu cepat ya ini. Iya. Upaya untuk bisa membayar kerugian. Walah, Walah. tiba-tiba. Ini emang serba tiba-tiba ya kayaknya yang dibawain sama Kambodia. Aku kira tiba-tibanya bakal banyak dari timnas Indonesia karena mereka bawa Matilda. Tapi ternyata sebaliknya Kambodia memberikan kejutan yang cukup banyak buat early game. Iya kaget banget ya karena kayak baru kita bahas selesai untuk final slash yang tadi ke Alexander dan tadi di sini Xiaoqi terpaksa ngeluarin flicker kan karena ada ancang-ancang dari Throne of Ruin yang gak kena dan daripada dikejar mendingan kabur aja dan itu dia final slash yang ngebuat dari Alexander tumbang plus juga ternyata out of camp ada serangan yang bisa diberikan sama Sofan untuk ngedapetin point kill terhadap Dolphin 2 point kill dipegang sama Kamboja untuk saat ini membayar kerugian mereka atas turtle yang bisa didapetin sama Avan dan yang cukup berbahaya nih dia seperti apa yang Nevin bilang dari Moskovnya yang dipegang sama Keo Pavin ini tipikal gameplay yang masuknya belakangan. Apalagi kan sekarang Moskov ya jauh lebih mandiri dan dia bisa nge-land dulu, nanti bisa join the fight dengan Spear of Destruction. Sementara itu untuk Indonesia, Final Slash. Aduh kegeser lagi di satu final stage tapi targetnya ke arah Xiaoqi yang mungkin bakal cukup tebal dan di follow up juga dengan kehadiran dari Alvan. Golden Hour sudah mulai terlihat untuk memberikan sedikit delay dan follow up bisa datang dari arah Sofan. Dan satu tetes terakhir menjadi mimpi buruk bagi Xiaoqi di momen tadi. Yap, itu damage yang sakit banget dan positioning dari Sofan bagus banget jujur di belakang tembok dari Scavenger Crab. Jadi ya susah pastinya buat dikasih efek cancellation dan damage-nya tadi masuk semua dan ngebuat dari Xiaoqi yang gak punya flicker gak sempat untuk melarikan diri. Dan 1v1 situation kali ini dari Dingarai dan Keo Pavin ya sama-sama kuat lah ya dengan Emblem Fighter-nya sementara setup yang dilakukan oleh Kamboja ini sepertinya masih cukup sulit untuk di kontes tapi ya sebenarnya chance-nya ada karena by level ini Avan sebenarnya masih cukup unggul ya tapi nggak mau ngambil resiko lebih lagi. Avan lebih memaksimalkan bagaimana pattern farming yang dia miliki. Karena sejauh ini belum menemukan ya gimana caranya nge-take down karena Farsia aja dan bahkan Farsia kembali lagi beraksi bersama 4 player lainnya. Itu dia bantuan jemputan dari Alexander yang akhirnya menyelamatkan temannya. Cuman perlu di-note lagi ini Sofan yang belum bisa tersentuh. Apakah akan ada jawaban nantinya dari timnas Indonesia? Karena kalau mengandalkan ke arah Matilda saja
udah pasti akan ketutup juga tuh dari tadi ada T.O. Hmm. kan. Marcel yang sudah siap tuh untuk menutup pergerakan-pergerakan ngasih sedikit efek frozen-nya loh. Iya ya, kalau, ngandelin Alexander kayak lebih ke backup aja ya, yang mungkin potensinya bisa tabrak nanti dari Xiaoqi ataupun dari Dingarai. Pakai Crimson Gleam, pakai Battle Mirror Image. Cuman ya sejauh ini masih belum cukup juga kan untuk, bisa masuk di dalam teamfight, karena kan dari tadi pelan-pelan banget Kamboja, tukar satu, dan yang kecuali tuh satu-satu gitu loh dari Indonesia. Kena Final Slash, mau coba untuk di-backup lagi sama Kambojanya. Dan ya untuk segi point kill sekarang memang dipegang sama Kamboja plus 1 turtle. Tertinggal ya sebenarnya masih nggak terlalu jauh, masih sangat-sangat bisa untuk dikejar tentunya. Dan balik lagi, Alexander yang berperan besar untuk bisa memberikan Kate power-nya juga, agar dari Kamboja ya nggak bisa nih makan satu-satu. Dan bisa di-backup nantinya sama Alexander. Bener-bener karena dari Kamboja dari tadi mereka bener cari satu ya. Cari satu dan targetnya sejauh ini lumayan merata. Dalvin udah kebagian, Alexander juga udah, Xiaoqi pun udah merasakan hal yang sama. Untungnya di Ngarai masih dalam posisi yang lumayan bebas, belum terculik sama sekali, sama halnya dengan Avan yang sekarang pun secara itemization ini harusnya udah mulai bisa memberikan damage. Masih menunggu memang buat Winter Crown selanjutnya ngebuat dia bisa lebih safe. Tapi setidaknya sekarang ada damage-nya dulu deh, karena kan untuk backup akan hadir Matilda ya untuk menemani dari sisi bagian belakangnya, dan efek town yang sudah mulai terlihat dari Xiaoqi bisa dihindarkan. Cuman kayaknya nih bakal ada satu buah geseran Final Slash on point. What a combo yang terjadi tadi. Xiaoqi setidaknya masih bisa selamat dengan flicker, tapi hilangnya Dalvin akan menjadi masalah loh. Ya, dan ini kekurangan jumlah berarti ya untuk Indonesia kalau misalkan emang mau paksa kontes ke area dari turtle-nya, sehingga kali ini lebih bermain safe dulu aja, mundur dulu, lepasin lagi turtle-nya, cari trade yang bisa lebih dimaksimalkan, tapi masalahnya trade-nya cukup sulit untuk dicari nih. Bottom lane-nya dijaga sama Hai Mengkong, di atasnya juga didorong sama Keo Pavin. Dan ini dia untuk instant replay-nya. Memang kombinasi Fredrin Arlott ini meresahkan ya, dengan follow up damage yang dipastikan juga ada burst dari Feathered Ice Strike dengan positioning yang bagus banget juga dari Sofan yang ngebuat akhirnya dari Kamboja lagi-lagi mendapatkan point kill. Dan ini masih early game loh yang jadi masalah. Dengan dua outer turret kiri kanan dari timnas Indonesia yang udah berhasil dibolongin kayak gini, Kambodia udah pasti bisa semena-mena untuk mainin Final Slash-nya, untuk combo lagi dengan Feather Ice Strike, bahkan Wings by Wings yang pasti akan mempercepat nanti follow up dari segi damage. Sebenarnya masih ada harapan jelas dari Dingarai ini kalau misalnya kita ngelihat dari goldnya, dia bisa dibilang yang paling imbang lah jika dibandingkan dengan Keo Pavin. Jadi dia nggak kesentuh, tapi masalahnya sekarang udah mulai ada teamfight yang diciptakan di sekitar bagian bottom lane, memaksa mereka Dingarai yang baru saja kita bahas justru menjadi korban dari teamfight singkat tadi. Iya, wah itu terjebak ya di dalam keramaian juga. Menelan satu point dead, Purify juga tidak menjadi sebuah keselamatan untuk Dingarai. Outer middle turret dikantongi oleh Kamboja untuk kali ini, dan gak berhenti sampai situ karena purple buff dari Avan ya juga udah mulai di-invade. Satu persatu jungle-nya bakal dihabisin. Dan game equipment kalau kita lihat punya modalnya sebenarnya dari Genius One aja ya, Prayo buat Sofan tentunya, tapi dengan langsung membuat ke arah Flash of the Oasis bagi Alexander, dan itu yang nantinya bisa jadi harapan untuk bisa menyelamatkan rekan-rekannya dengan shield effect-nya juga. Iya ya, rapid boots buat Cloud. Ini biar bisa entah melarikan diri, entah mengejar ya kalau posisinya kayak gini. Karena 3.500 gold tertinggal untuk timnas Indonesia secara keseluruhan bukan jadi hal yang bagus untuk kita dengar. Apalagi turret di bagian bottom lane juga udah diruntuhkan sama para player dari Kamboja. Dan dengan Lord yang sudah mulai hadir di area Land of Down, gimana nih cara menangkap Himengkong sebelum dia berulah, Ya. Wah ini berat ya, Himengkongnya juga aktif banget karena ya gimana nggak enak, dia punya komboan juga kan, dan jalan banget tadi sama Sovannya. Dan sekarang Lord sudah mulai ditarik ke area sisi dari Kamboja. Oke, efek Stadia Connect itu dia Final Slash yang berhasil menuju ke arah Xiaoqi, bahkan flicker sudah di-trigger, jadi Xiaoqi tidak akan punya escape skill selanjutan. Golden Hour dari SOD yang connect mau di-commit kah oleh Keo Pavin? Karena ternyata itu hanya menjadi sebuah alat transportasi saja untuk mendekat ke arah Lord. Iya, dan susah ya dari tadi. Arlott ini jadi PR banget juga, bikin out of position, dan Alexander Enchanted Talisman
yang telah digunakan juga untuk bisa bagaimana mempersingkat cooldown, untuk juga ada mana regening juga, tapi sekarang pada Slash. Ah, itu dia lagi-lagi korbannya. Masalahnya sekarang adalah pemegang Retribution Avan. Tidak bisa bertahan, misalkan 4 player saja. Timnas Indonesia masih mau melakukan kontes atau gangguan. Tim fight ke arah tim Kambodia karena sudah pasti ini bakal ditabrak lagi oleh tim Kamboja. Bahkan lihat dari tim Udom yang bebas banget untuk menyentuh ke arah Dalvin. Final slash kedua yang hampir saja membuat Alexander menjadi korban. Sepanjang itu ya untuk abis dapetin objektif, mau kejar lagi ke poin kill-nya sampai final slash-nya, ya walaupun memang cooldownnya singkat tapi udah ada lagi di dalam satu buat teamfight 2 kali final slash. Wah, ini juga udah semakin leluasa untuk Sofan bisa buka feeder ice strike, bukan cuma sekedar nge-follow up damage, tapi bahkan bisa jadi pengganggu atau ya gertakin aja nih player-player dari timnas Indonesia. Jadi langsung dibuka loh, dicicil, di burst. Mana ya? 4.600 ya, ini makin jauh lagi gold lead yang dipegang sama Kambodia, dan mungkin skenarionya untuk Indonesia bisa coba ke Sofan-nya dulu nggak sih? Ini bakal jadi tabungan yang lumayan pecah juga kan nantinya. Tapi masalahnya Kambojanya aktif banget nih untuk manfaatin combo Arlotnya yang sigap banget. Ini komsnya bener-bener komit gitu loh dari Kamboja. Iya ya, ini perfect combination sih. Dari tadi kita nggak ngelihat miss ya untuk final stage-nya, selalu ada aja gitu korbannya. Tapi mungkin sekarang dengan tanpa adanya flicker dari Himengkong bisa jadi sedikit celah untuk timnas Indonesia. Secara defensif mereka juga punya damage yang lumayan besar. Gift defender high ground yang cukup kuat, tapi tetap harus ada final stage yang muncul lagi, membuat Avan harus tumbang. Defender akan langsung muncul di ngarai, hati-hati karena satu tetesan lagi bisa saja membuat nyawanya ikut menetes di dalam lane of down, dan untungnya base turret masih bisa diselamatkan loh. Iya, dan special migration yang nggak ada. Tadi kan Avan tuh udah maju duluan kan pakai special migration, terus kayak udah langsung digeser dan nggak ada special migration lagi buat kabur harusnya tadi. Yang dimana timing dari Himengkong on point banget. Walaupun 3 base turret dari Indonesia yang terekspos ya setidaknya masih bisa dipertahankan. Untuk high ground-nya juga nantinya bisa ngandelin ke arah Yves-nya. Dominasi ya 6.000 tanpa ada poin kill sama sekali yang diberikan ke timnas Indonesia. Hanya ada 1 turtle dan 1 turret aja yang diberikan dari Kamboja terhadap Indonesia. Oke, Kyo Pavinnya juga ini udah lumayan bahaya ya. Malefic Gun-nya udah selesai. Damage deal ternyata justru paling tinggi dari Theodom ya. Yang dimana ya dia bakal maju-maju kan sambil nyari stack dari Thunderbelt-nya. Dia juga mau manfaatin pasif dari Platinum Snap-nya. Dan itu juga nyicil dari segi damage yang bisa disumbangin. Dengan membawakan Lightning Trancheon kali ini dari Sofan. Udah punya Divine Glaive-nya juga. Cukup meresahkan pastinya, namun dari Dalvin bakal lebih fokus untuk ngincar ke Ice Queen dulu kah? Karena udah ada misi kontainer tadi yang disematkan di dalam tubuhnya. Dan Xiaoqi harus lebih hati-hati, mundur terlebih dahulu. Bottom lane-nya udah mulai kedorong, tapi ini dia Lord yang sudah muncul udah langsung dicicil sama Kamboja. Ya udah pasti ya, mereka udah pegang keunggulan sejauh ini, nggak mungkin kalau menyanyiakan objektif sama hal ini. Tapi lihat lagi-lagi Himengkong nggak bisa diam dia dengan final slash-nya, membuat Xiaoqi harus terlena dan hilang begitu aja. Secepat itu berlalu. Iya, secepat itu karena memang dari secara atribut juga ini udah timpang banget ya, dan gak dikasih resource sama sekali buat farming. Dan tadi ya follow up damage-nya kan udah ada di Sofan, masuk ya udah gak segan-segan siapapun yang di depan ini bisa banget untuk dimakan sama Kamboja. 8.000 sekarang perbedaan goldnya udah akan semakin meresahkan lagi untuk timnas Indonesia. Feeder ice strike dibuka. Ya, coba untuk balikin keadaan dari Avan memang, tapi usaha ini nampaknya akan menjadi sia-sia karena Avan pada akhirnya berhasil ditumbangkan, bahkan mengancam nyawa dari Alexander juga. Di ngarai clear wave ini yang akan menjadi prioritas utama dalam momen seperti ini dibandingkan untuk mendapatkan poin eliminasi, karena dengan base turret yang masih bisa bertahan setidaknya akan ada nafas yang tersisa untuk timnas Indonesia. Ya, dan Lordnya bakal coba untuk di follow lagi kah? Karena resource mereka tadi udah lumayan habis kan di top lane. Feeder ice strike tadi juga udah dibuka, tapi ya ada lagi. Wah, tapi untung itu tadi nggak masuk ke dalam ya, karena udah pasti bisa di follow up dari Farsha. Dan Dalvin hilang.
dengan damage yang begitu menyakitkan. Moskov yang udah nggak tanggung-tanggung lagi, damage-nya piercing sampai ke bagian belakang. Bahkan The Pressure Rat mau dipaksakan oleh Nem. Untungnya masih bisa melarikan diri. 4 player tersisa dari timnas Indonesia mencoba untuk mempertahankan semuanya sebisa mungkin. 1 mini yang terakhir yang bisa di-clear. Oke, 10.370 gold. Oh, Iya, dan juga tadi itu Davin kan di belakang turret kan, tapi itu piercing damage dan sekarang bakal coba untuk masuk lagi. ini siapapun bisa banget sih, deres banget nih masalahnya piercing damage. Dan sekarang jelas Avan tidak akan bisa bertahan lagi di hadapan player-player yang udah punya itemization lengkap. Dan bahkan lihat betapa cepatnya KO Pavin ingin menyelesaikan game pertama.